Hari ini kita akan melanjutkan pertemuan dari analisis kompleks kita. Pertemuan ke-6 alias pertemuan terakhir di MOC tahun 2021 ini. Ya, semoga di MOC selanjutnya bisa dilanjutkan. Kalaupun tidak, bisa kita kembangkan bersama itu analisis kompleks. Terutama untuk yang pendidikan matematik, tidak belajar analisis kompleks di kelas gitu. Jadi memang mengembangkannya memang cenderung secara individu gitu dibandingkan di kelas gitu. Tapi itu tidak akan mengurangi esensi kita dalam belajar. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Nah, bukan minggu lalu sih, tepatnya sekitar 2 minggu lalu ya. Jadi mohon maaf ya adik-adik semua, minggu kemarin nggak ada analisis kompleks dan minggu sebelumnya juga nggak ada karena ya kesibukan mahasiswa tahun 4 ini PL gitu dan jadinya tertunda terus walaupun PJ-nya 2 ya bersama Hamdan, ada Hamdan di sini ya. Yundan, oke. Nah, jadi hari ini kita akan melanjutkan yang minggu lalu, pertemuan sebelumnya, ya 3 minggu yang lalu, itu bersama tutor tamu ya, yaitu Randy ya, Randy dari Universitas Riau. Nah, itu kemarin belajar tentang fungsi analitik. Nah, intinya fungsi analitik itu kemarin ya, jika UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Nah, bagi yang lupa silakan nanti diingatkan kembali. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke harmonik. Sedangkan elementer mungkin dibaca sendiri, nanti filenya akan diberikan ya di tempat biasa di G Drive kita gitu. Oke, kita mulai saja. Nah, jadi secara umum fungsi kompleks ya hakikatnya cuma pengembangan dari fungsi di bilangan real gitu. Kalau kompleks ya ditambah i-nya, yang mana i jelas berapa i itu kemarin akar min 1 gitu. Nah, ini jelas, ini banyak, tidak usah kita rincikan, dan intinya kita bagian di sini gitu. Nah, ini dia bagian kita yang akan kita kaji. Yang kemarin itu fungsi analitik dan sekarang fungsi harmoniknya. Oke, ini penjelasan dengan fungsi kompleks ya. Jelas kemarin ya bahwa fungsi kompleks ini ya ini dia. Jika ada Z sama dengan X tambah Y, maka yang dimaksud dengan fungsi kompleks ini bentuk umumnya. Fz sama dengan UXY ditambah IV XY, X, Y gitu. Apa artinya? Jadi suatu fungsi Fz itu terdiri atas bagian realnya, bagian real dari fungsi fz-nya, lalu ditambah i dikali bagian imajinernya gitu, imajiner fungsi fz-nya. Itu intinya gitu. Itu yang fungsi kompleks. Kalau fungsi real tentu bagian imajinernya nggak ada, maka otomatis fz itu akan sama dengan bagian realnya saja gitu. Itu kalau fungsi pada bilangan real atau fungsi yang telah kita pelajari sejak SMP, SMA dan kuliah gitu. Oke, jadi itu saja perbedaan mendasar dari fungsi kompleks dan real. Nah, minggu kemarin telah belajar apa itu fungsi yang analitik. Hari ini kita akan belajar apa itu fungsi yang harmonik. Nah, kemarin kalau fungsi analitik apa? Itu jika UX sama dengan VY dan UY sama dengan VX. Itu kalau analitik. Nah, kalau harmonik, ya ini definisinya. Suatu fungsi Hx, Y, jadi fungsinya itu udah fungsi yang terlepas dari komplekskannya, cuma bagian realnya saja. Itu disebut fungsi harmonik bila berlaku ini. Turunan kedua terhadap X berturut-turut, ditambah turunan kedua terhadap Y berturut-turut, itu kan sama dengan 0. Nah, jika itu sama dengan 0, maka fungsi Hx, Y ini disebut fungsi yang harmonik gitu. Oke, jadi itu intinya definisi dari fungsi harmonik. Sebentar. Nah, setelah kita mengetahui definisi itu, maka kita bisa mencari berbagai soal yang berkaitan gitu. Apa saja itu? Nah, kita lihat. Misal kita punya UX dan VY. Nah, UX dan VY ini kemungkinan besar ya terhadap fungsi utama kita, FZ sama dengan U ditambah IV. Nah, jadi X, Y ini bisa disimpan saja, nggak perlu kita tulis, biar nggak panjang gitu. Jelas dia adalah X dan Y gitu. Nah, misal U dan V harmonik pada D. Nah, harmonik, dari dijelaskan harmonik maka berlaku ini gitu. Pada D itu ya selangnya gitu. Dan berlaku PCR. Apa PCR kemarin? Persamaan Cauchy-Riemann. Mana yang PCR nih? Ini dia. Ini yang dimaksud dengan PCR yang kemarin itu. UX sama dengan VY,
dan Y sama dengan min Vx. Maka Fx, F aja kita baca, nggak usah X Y-nya. V ya, bukan F ya. V disebut konjugat atau sekawan dari U. Atau sebaliknya, U adalah konjugat dari V atau konjugat dari U. Nah, itu berlaku jika U dan V masing-masing itu adalah fungsi harmonik. Nah, contohnya ini dia. Kita punya Hx, Y sama dengan E pangkat X dikali cos Y. Nah, jelas di sini dia bagian real saja, nggak ada bagian II-nya gitu. Karena dia emang masing-masing ini. Fz yang sama dengan U tambah IV ini, kita bagian ini aja gitu. Fokus kita gitu. I-nya itu cuman ya sekedar definisi umum gitu. Oke, jadi fungsi H itu akan harmonik jika apa ya, jika ini tadi. Nah, dilihat di sini. Hx-nya apa? Turunan ini terhadap X, jelas. E pangkat X turunannya, E pangkat X juga. Cos Y ya tetap diturunkan saja karena dia dianggap konstanta. Karena turunannya terhadap X. Diturunkan sekali lagi, ya jelas juga. E pangkat X diturunkan berapa kali pun tetap E pangkat X. Maka dapat yang turunan kedua, turunan terhadap X berturut-turut 2 kali adalah E pangkat X dikali cos Y. Nah, bagaimana dengan HY-nya? Ya, turunan cos Y jelas min sin Y. Dapat ini. Turunkan terhadap Y sekali lagi. Nah, turunan sin Y cos Y. Jadi tetap minnya ada gitu. Maka dapat HY-nya atau turunan dua kali double turunan terhadap Y-nya dapat ini. Min E pangkat X dikali cos Y gitu. Oke, sekarang kita uji apakah Hxx ditambah Hyy, sebenarnya bacanya bukan gitu ya, tapi itu biar mudah. Sama dengan apa? E pangkat X cos Y dikurang E pangkat X cos Y. Nah, di sini jelas ini sama dengan 0. Karena 0 otomatis, karena ini 0, otomatis Hx, Y itu adalah fungsi yang harmonik. Nah, itu saja intinya gitu. Jadi konsep ini cuma ya bagian itu atas saja gitu. Kenapa ini digunakan? Nanti kita tahu apa fungsinya gitu. Oke, jadi cuma ini saja konsepnya. Ya, jadi cuma ini saja konsep dari fungsi harmonik. Yang mana ini lanjutan dari fungsi analitik pertemuan sebelumnya. Oke, contohnya ini. Nah, jadi di sini tujuan kenapa fungsi harmonik ini perlu gitu. Misalkan kita punya H ini dia E pangkat X dikali cos Y gitu. Nah, kita ingin menentukan teman sekawannya gitu. Sekawannya apa tujuannya? Biar kita tahu fungsi kompleksnya gitu. Kan fungsi kompleks adalah U ditambah IV gitu. Nah, kita cuma punya satu itu. Ini bagian U apa bagian V ya, terserah, tergantung kita mau gimana gitu. Nah, intinya kita cuma punya satu bagian gitu. Nah, kita ingin bagian lain itu gimana supaya dia tetap analitik gitu. Nah, ini gunanya fungsi harmonik. Kita cari. Bagaimana caranya? Di sini E pangkat X cos Y. Ini sudah jelas tadi ini harmonik ya. Di contoh sebelumnya ini sudah jelas ini harmonik. Nah, kita cari. Misal ada G gitu. Ada G, fungsi G yang merupakan sekawan harmonik dari H. Gitu. Nah, ini adalah fungsi G yang kita anggap sekawan harmonik dari H. Apa yang terjadi? Ya akan berlaku PCR atau persamaan Cauchy-Riemann. Kenapa berlaku ini? Ya, emang itu ketentuannya. Ini pelajaran minggu lalu gitu. Pertemuan sebelumnya. Hx sama dengan GY dan HY sama dengan min GX. Jadi kita anggap H itu sebagai yang U-nya, sedangkan G itu sebagai yang V-nya gitu. Oke, karena berlaku ini otomatis apa? GY akan sama dengan HX. HX berapa? Ya, turunan tadi berapa? E pangkat X dikali cos Y. Ini dia. Nah, supaya dapat G-nya saja, kita integralkan terhadap Y. Kenapa terhadap Y? Ya, karena ini turunannya Y gitu. Kita integralkan terhadap Y. Integral dari E pangkat X dikali cos Y dy. Nah, jelas. Kita fokusnya cuma di cos Y. E pangkat X-nya langsung keluar. Integral cos. Ya, integral cos adalah sin. Makanya dapat ini. E pangkat X dikali sin Y. Jangan lupa, kalau integralnya tak tentu, otomatis ada C. Nah, C di sini apa? Apakah C bebas sebuah konstanta saja, sebuah bilangan? Tentu tidak. Kenapa tidak? Karena ada E pangkat X. Otomatis ini konstanta yang terkait dengan X, alias secara umum konstanta ini berbentuk suatu bilangan ada unsur X-nya gitu, bisa AX pangkat N itulah gitu. Oke, bisa X pangkat 0 otomatis konstanta aja atau ada X-nya gitu. Itu yang CX, konstanta yang terkait dengan X. Nah, ini pelajaran kalkulus ini.
Nah, sekarang setelah selesai yang ini, yang bagian kiri ini, otomatis yang bagian kanan ini setelah selesai, maka kita lanjutkan yang ini. Gx sama dengan, ya, ini langsung ya, HY, turunan Y-nya apa tadi? Min ya. Karena ini ada min lagi, makanya di positif. Ini langsung saja dia. Oke, ini langsung. Ya, tidak masalah. Oh, bukan langsung. Oh, ya, ini bukan langsung. Tapi dari sini ya, dari sini kita turunkan terhadap X. Nah, ini kita turunkan terhadap X ya. Ya, terhadap X. Apa jadinya? Turunan ini terhadap X jelas. Pangkat X sin Y, tidak ada perubahan. Turunan CX, karena kosannya terkait dalam X, maka turunannya ada C aksen X. Nah, ini baru kita kaitkan ke bagian yang keduanya. Nah, itu caranya. Nah, ini gimana caranya? Ya, ini jelas. GX-nya, ini dia GX. Ini GX hasilnya. Ada min-nya, kalikan min-nya, dapat ini. Jadi ini dikali min, dapat ini. Yang kanannya HY. HY apa tadi? Ya, turunannya terhadap Y apa? Cos turunannya terhadap Y, min sin. Nah, dapat ini. Oke, karena sama, kita pindah-pindahkan, dapat C aksen X-nya berapa? 0 ternyata. Nah, kalau turunannya 0, pastilah C-nya berapa? Oh ya, C-nya jelas suatu konstanta bebas alias suatu bilangan. Oke, karena kita telah dapat bahwa CX-nya adalah suatu konstanta bebas alias suatu bilangan, itu 1/2, 1/4, akar 2, akar min 16, akar 7/2 gitu. Nah, jelas GXY-nya berapa? Tadi GXY-nya masih dalam bentuk CX gitu. Ada plus CX-nya. Maka CX-nya berapa? C saja. Gitu. Oke, sudah dapat kita nilai kawan harmoniknya. Nah, kalau sudah dapat ini gimana? Ya, jelas. Fungsi FZ-nya apa jadinya? Fungsi kompleksnya E pangkat X dikali cos Y ditambah I dikali ini. E pangkat X sin Y plus C. Nah, ini dalam kurung semua. Nah, ini dia fungsi kompleks kita. Dan fungsi kompleks ini pastilah dia juga analitik. Oke, jadi itu kaitannya dengan yang analitik. Kalau dia sudah harmonik kita cari, maka dia jelas analitik. Oke, jadi itu contoh dari penerapan fungsi harmonik. Nah, ini ada sifat-sifatnya. Kita baca saja. Sifat yang pertama, misal FZ U ditambah IV itu. Analitik katanya pada domain D. Nah, ini daerah asalnya D gitu. D itu bebas ya, X, Y gitu. Maka U dan V pastilah harmonik pada D. Nah, jika dia analitik, dia akan harmonik pada U dan V-nya. Sifat kedua, fungsi FZ U ditambah IV analitik pada D. Bila dan hanya bila atau jika dan hanya jika, kalau bahasa sekarangnya jika dan hanya jika, mungkin ini istilah lama. V sekawan harmonik dengan U. Nah, ini yang tadi contohnya. Jadi jika dia sekawan harmonik, udah pasti dia analitik. Karena kata-katanya adalah jika dan hanya jika, ini berlaku timbal balik. Kalau secara penulisannya, yang kedua ini apa? FZ analitik jika dan hanya jika panah kiri kanan V sekawan harmonik dengan U gitu. Nah, itu kalau secara ringkasnya gitu yang bagian kedua. Oke. Jadi contohnya ya bisa kayak tadi lagi. Ini contohnya U lagi. U itu adalah X kuadrat dikurang 2XY ditambah KY kuadrat. Nah, ada K ini belum tahu kita kan. Nah, diminta kita mencari K agar UXY harmonik. Nah, jelas. Apa tadi harmonik? Turunan kedua double turunan terhadap X ditambah double turunan terhadap Y harus sama dengan 0. Nah, itu aja kuncinya. Cari UX-nya dulu. Dapat ini. Terhadap X kuadrat jadi 2X. Min 2XY jadi min 2Y. KY kuadrat jelas jadi 0. Turunkan sekali lagi terhadap X. Dapat 2. Sementara di sisi terhadap Y-nya apa? UY-nya. X kuadrat habis. Min 2XY jadi min 2X. KY kuadrat jadi 2KY. Turunkan sekali lagi dapat 2K. Nah, sesuai dengan definisi dari harmonik tadi apa? Ini dia. 0 sama dengan UXX ditambah UYY. Kita ganti 0 itu UXX dan UYY itu kita ganti gitu. Apa itu? 2 ditambah 2K. Sehingga K dapat min 1. Sehingga jelas nilai U tadi itu adalah X kuadrat dikurang 2XY dikurang Y kuadrat. Nah, sekarang sifat fungsi analitik lagi. Sifat fungsi harmonik ya. Sifat fungsi harmonik. Apa itu? Carilah fungsi analitik
FZ yang U tambah IV dengan U-nya ini gitu. Nah, U-nya ini, maka otomatis sesuai sifat tadi apa? V akan merupakan sekawan harmonik gitu. Jadi jelas tujuan kita belajar harmonik ini apa? Untuk membentuk suatu fungsi yang pasti analitik. Nah, kalau sebelumnya kita kan belajar apakah itu fungsi analitik atau tidak. Gitu. Nah, setelah kita tahu analitik, nah sekarang kita diminta untuk membuat fungsi yang pasti analitik. Nah, itu gunakan harmonik. Gitu. Jadi itu hubungannya gitu. Harmonik gunanya adalah untuk membuat fungsi analitik. Nah, fungsi analitik apa? Ya, fungsi yang sebelumnya itu pelajaran minggu yang lalu gitu. Oke, jadi V, nah itu sekawan harmonik dari U itu. Sehingga berlaku PCR. Apa PCR? UX sama dengan ya. Jadi ingat terus ya, PCR-nya kan selalu berfungsi apa? Persamaan Cauchy-Riemann. UX kan sama dengan VY, UY sama dengan min VX. Ingat, U itu bagian realnya, V itu bagian yang ada imaginernya, I-nya. Nah, jelas VY sama dengan UX. Kita ganti Vx ke ya ini dia langsung integralkan, oke boleh. Nah baru digantinya dengan nilai yang ini, tapi telah diturunkan terhadap x-nya. Jadi ini turunan terhadap x-nya apa? Ux-nya x kuadrat 2x dikurang 2xy berapa tadi? Min 2y. Nah kita integralkan. Ada plus cx-nya. Kenapa ada plus cx-nya? Karena dia integral terhadap y pada ada unsur x itu. Makanya dia konstanta yang terikat terhadap x. Vx sama dengan min y gitu. Nah, jelas dengan cara yang sama. Apa ini? 2VY-nya berapa tadi? Nah, VY ini dia tadi ya. Ini V ya, ini V, ini V-nya. Nah, kalau Vx ya diturunkan terhadap x, jadinya 2y ditambah c aksen. Ini habis ya, y kuadratnya habis. Baca aksen. Nah, dengan cara yang sama terhadap uy-nya berapa? Nah, di sini uy berapa ini? X kuadrat habis min 2y dikurang min 2x dikurang 2y. Nah, dikali min, ada min-nya jadi positif semua gitu. Buat ini. Nah, setelah dipindah-pindahkan, C aksen X-nya akan sama dengan 2X, karena 2Y saling menghabisi dengan 2Y. Kita integralkan lagi, dapat 2X itu integral apa? X kuadrat. Ditambah C. Nah, sekarang C-nya baru C suatu konstanta bebas, suatu bilangan gitu. Karena dia terhadap X dan tidak ada unsur Y-nya gitu. Nah, setelah dapat nilai CX-nya, nilai CX-nya ini, itu yang ini, maka kita masukkan ke sini. Nah, sini dia. Dapatlah hasilnya ini. Sehingga bentuk umum dari FZ yang sama dengan U tambah IV ya kita ganti aja. U-nya ini jelas di sini. Ya, U-nya itu jelas. Dan V-nya ini U-nya ya. U-nya yang ini jelas. Dan V-nya yang baru kita cari tadi, itu yang ini gitu. Nah, setelah kita masukkan, dapatlah jawabannya ini. Dari fungsi analitik kita. Dan ini pasti fungsinya analitik itu. Apa itu fungsi analitik? Itu fungsi yang memiliki turunan dimanapun gitu. Oke. Jadi itu dia fungsi harmonik dan sifat-sifatnya. Nah, oke, sebagai contoh kita beri waktu 10 menit. Carilah fungsi analitik FZ bila F-nya itu ini gitu. Nah, sekarang tadi U ya, sekarang V ya. Gimana caranya? Hampir mirip, cuman beda pandangan saja ya. Diberikan waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Oh, enggak 5 menit, 10 menit. Oke. 10 menit. Nah, sebutkan saja nanti FZ-nya apa. Kalau ragu nanti di grup bisa, atau di chat bisa, atau disebutkan langsung juga boleh ya. Ditunggu 10 menit. Ya, 16.45. Ya, bagaimana? Apakah sudah ada yang bisa? Viva, Julia, Fania. Gimana, Viva? Belum. Maaf udah, tadi udah terlalu cepat jelasinnya udah. Oh, terlalu cepat. Jadi kita ulang lagi, nak. Oke lah. Nah, jadi intinya gini. Mungkin nanti bisa diulang juga di channel YouTube-nya. Intinya fungsi harmonik cuma satu konsep gitu. Apa itu? Jika kita punya fungsi H
Hx, Y, tentulah X, Y karena dia fungsi kompleks gitu kan. Bukan, ini bukan fungsi kompleks, tapi dia salah satu fungsi di sini, bisa di sini, bisa di sini, itu H gitu. Nah, fungsi H ini dikatakan dia fungsi yang harmonik saat kapan? Saat H diturunkan terhadap Hex satu kali, lalu diturunkan lagi alias double turunan terhadap X dalam X, Y. Nah, itu yang pertama dapat hasilnya gitu kan. Ditambah H yang sama diturunkan terhadap Y sekali dan 2 kali alias double turunan terhadap Y dalam X, Y tentu. Nah, jika hasil ini 0, maka H ini disebut fungsi harmonik. Itu aja intinya. Lalu, ada tadi sekawannya gitu. Apa itu sekawan? Yaitu di saat berlaku PCR. Jadi PCR ini bukan PCR yang sekarang ya, tapi PCR ini persamaan Cauchy-Riemann. Apa itu? Itu pelajaran minggu lalu, yaitu bersama Bang Randy gitu kan. Nah, jadi apa itu hubungannya? Ya, ini. Jika ada ini, FZ ini, kan FZ itu kan selalu U ditambah IV gitu. Ini dalam bentuk umum gitu. Bentuk umum fungsi kompleks. Itu induknya fungsi kompleks. Apa itu? UX yang bagian ini akan sama dengan VY. UY akan sama dengan min VX. Nah, begitu. Nah, sekarang kita punya bagian V-nya. Nah, agar dia analitik sesuai sifat tadi, kita buat dia harmonik. Nah, karena kalau jika dia harmonik, jadi jika fungsi U dan fungsi V ini harmonik, sama-sama harmonik itu, dan U itu adalah sekawan harmonik dengan V atau kebalikannya, maka fungsi FZ tadi yang U ditambah IV itu otomatis dia itu analitik itu. Analitik apa? Itu fungsi yang dapat diturunkan dimanapun pada domainnya. Nah, itu pelajaran minggu lalu. Udah belajar kan yang ini gitu. Kalau belum ya bisa dilihat lagi gitu. Oke. Jadi itu aja kuncinya gitu. Nah, sekarang di soal ini kita punya V dan kita ingin mencari U. Apa tujuannya? Agar dia analitik. Nah, kita gunakan konsep yang ada ini, cuma 2 ini. Ini konsep pertama yang perlu kita gunakan. Ini konsep kedua gitu. Nah, ini konsep kedua gitu. Gimana caranya? Ya, kita lanjut bersama gitu. Nah, ini dia. Misal U sekawan harmonik dengan V. Nah, karena dia sekawan harmonik, otomatis. Nah, kenapa kita langsung ke PCR ini? Kenapa kita nggak cek yang ini? Karena kita udah yakin aja gitu. Sebenarnya ada dicek itu. Kita cek lah. Apakah fxx apa kira-kira? X pangkat 3 turunannya apa? 3x kuadrat. Diturunkan sekali lagi. 6x. Nah, 6x. Min 3xy kuadrat dikurangkan terhadap x kali. Min 3y kuadrat dikurangkan terhadap x kali. 0. Udah fxx-nya. FYY-nya gimana? FYY. Y habis. Ini Y ini berapa? X pangkat 3 turunan terhadap Y aja sekali udah 0 gitu. Apalagi 2 kali jelas 0 gitu. Min 3xy kuadrat diturunkan terhadap Y. Jadinya min 6xy. Diturunkan terhadap Y. Dapatnya min 6x. Ini jumlahkan udah pasti 0. Nah, ini jelas F ini udah pasti harmonik. Nah, tujuan kita mencari U yang juga harmonik itu. Bagaimana cara mencarinya? Manfaatkan PCR. PCR ini yang itu tadi, yang ini. Nah, UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Itu aja intinya. Intinya ini fungsi itu. Tapi bukan fungsi bilangan real, tapi fungsi bilangan kompleks. Wadahnya udah besar gitu. Nah, ini dia. VX. Nah, turunan VX terhadap X aja gitu. Turunan parsial gitu. Ya, parsial ya. Ya. Intinya terhadap X aja kita turunkan itu. Jadi Y kita anggap konstanta. Ini dia hasilnya. VY gitu juga. Ini dia hasilnya. Lalu UX harus sama dengan VY. Apa akibatnya? Karena ini V-nya min 6X, otomatis UX juga pasti min 6X XY. Kenapa pasti? Karena kalau bukan, dia bukan sekawan harmonik. Dan kalau dia bukan sekawan harmonik, otomatis dia akan bukan fungsi analitik. Padahal tujuan kita mencari analitiknya. Jadi dia harus sama. Oke. Lalu mencari U-nya. UX sama dengan ini gitu. Nah, agar U saja tentu kita integralkan terhadap dx. Dapat ini. Karena ini integral terhadap dx, otomatis ini juga integralkan terhadap dx. Dapat ini.
Nah, karena dia terhadap X, ini integral parsial ya, sebagian. Bukan parsial yang apa ya? Integral apa ya? Bukan integral parsial. Kalau parsial itu bukan itu maksudnya. Intinya integralnya adalah X saja gitu. Y-nya kita anggap konstanta gitu. Itu maksudnya gitu. Integral sebagian gitu. Nah, karena sebagian Y kita anggap konstanta, otomatis min 6Y sebenarnya bisa keluar aja langsung. Jadi ini bisa keluar jadi min 6Y integral X dx gitu. Apa hasilnya? Jelas hasilnya adalah min 6Y dikali setengah X kuadrat ditambah C. C-nya dalam apa? Dalam Y. Kenapa dalam Y? Karena integral terhadap X, padahal ada unsur Y. Nah, itu bedanya gitu dengan integral parsial. Ini dia ya, kita oh ya, ini bisa dihapus ya. Setengah kali min 6 min 3 ini ya. Oke. Jadi kita hapus saja ini. Tertutup ternyata. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Nah, setelah dapat ini, setelah dapat yang ini udah dapat kan? Udah dapat min 3x kuadrat Y ditambah CY, ya integral ini aja yang tadi kita buat, yang telah kita hapus itu. Nah, ini dia. Masalahnya sekarang ini ada CY. Dia nggak boleh CY, dia harus C yang normal. Kalau C itu maksudnya konstanta yang terkait dengan Y. Jadi bisa saja 2Y, setengah Y kuadrat bahkan. Ada Y-nya gitu. Otomatis kita harus mencari Y-nya karena dia bukan konstanta tok gitu, bukan sebuah angka tok, tapi ada angka yang terkait dengan variabel Y. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita manfaatkan satu lagi. Setelah kita gunakan yang ini, yang kita gunakan yang ini. UY sama dengan min VX. Nah, UY itu yang mana? Kita gunakan ini. Kita telah punya U-nya. U-nya apa? Ini dia. Turunkan terhadap Y. Dapat ini hasilnya. Nah, dapat yang kiri ini. Ini dia. Min 3x kuadrat Y. Turun terhadap Y. Y-nya base. Dapat ini. CY turun terhadap Y. C aksen Y. Yang kanan ini dari mana dapatnya? Ya dari atas ini. Turunkan terhadap X. 3x kuadrat ini dikurang 3y kuadrat dapat di sini. Ada minnya. Kenapa ada min? Ya emang itu ketentuannya gitu. Emang itu apanya dalam kotak ini gitu. Min VY, min VX. Ada minnya. Nah, kita rapikan. Tinggal nanti kita pindah-pindah set. Tinggal dapat C aksen Y-nya gitu. Sama dengan ini. Karena sudah bentuk ini, tinggal kita integralkan terhadap DY. Ini juga integralkan terhadap DY. Apa hasilnya? Ini hasilnya. Y pangkat 3 ditambah C. Kenapa harus ditambah C? Ya, ini konsep dasar integral. Memang konsep kita di kalkulus, bahkan di SMA dulu gitu. Nah, dapat CY-nya. Kita masukkan nilainya ke sini. Otomatis dapat nilai U-nya. Itu dia. Setelah dapat nilai U-nya, otomatis dapat nilai FZ-nya. Apa itu nilai FZ-nya? Ya, tinggal dimasukkan. FZ sama dengan U-nya berapa? Min 3x kuadrat dikali Y ditambah Y pangkat 3 ditambah C ditambah I dalam kurung V-nya berapa? Ya di soal tadi X pangkat 3 dikurang 3XY kuadrat. Oke, jadi itu saja tujuannya. Gimana Julia, Fania, Viva? Udah paham? Gimana? Intinya yang poin 1 dan 2 tadi gitu, yang HXX ditambah HYY dan yang PCR, bukan PCR yang sekarang tapi PCR persamaan Cauchy-Riemann. Gimana Julia, Vania, Viva? Udah paham? Ah, udah lumayan, oke. Ya, jadi udah ya, mohon maaf tadi ya kecepatan. Jadi intinya sebenarnya kalau saya simpel gitu, jadi makanya tadi dia cepat karena udah mau cepat contoh gitu tadi kan. Ya, jadi intinya harmoniknya itu HXX ditambah HY gitu. Itu aja intinya gitu. H itu apa? Fungsi yang real gitu. Fungsi realnya aja kita ambil, bukan fungsi secara umum kompleks. Karena kompleks fungsinya apa? F sama dengan U ditambah IV gitu. Sekarang kita ambil fungsi bisa U, bisa V, tergantung soal gitu. Nah, apa tujuan fungsi harmonik ini? Ada kaitannya dengan apa yang minggu kemarin? Analitik. Nah, analitik apa? Fungsi yang dapat diturunkan dimanapun di bidang domainnya gitu.
Kalau bilangan real, kalau pada bilangan real ya jelas turunannya itu akan selalu ada jika aksen Z-nya ada gitu kan. Nah, gimana cara mencari fungsi analitik dengan memanfaatkan harmonik? Ya ini dia, kita memanfaatkan PCR, persamaan Cauchy-Riemann, pelajaran minggu lalu. Apa itu persamaan Cauchy-Riemann? Yaitu itu, UX sama dengan VY. Jadi bagian realnya turunan terhadap X-nya akan sama dengan bagian imajinernya turunan terhadap Y-nya. Lalu UY akan sama dengan min VX. Jadi tinggal selalu UX sama dengan VY, UY sama dengan min VX. Nah, bagian ini lumayan sering keluar di soal, apalagi soal pengisian tingkat mahasiswa gitu. Jadi itulah alasannya mengapa ini penting gitu. Nah, minimal pasti ada saja keluar itu, pasti keluar yang analitik satu, yang harmonik satu. Tapi lebih cenderung yang analitik itu. Jadi yang minggu lalu gitu. Oke. Jadi itulah fungsi harmonik yang tujuannya jelas berkaitan dengan fungsi analitik. Oke. Nah, ini dia. Udah ditulis ternyata. C-nya bagaimana cara mencarinya? Ya, tergantung. Kalau ada diketahui suatu fungsinya, misalnya F3 tambah I sama dengan 2 kurang I, otomatis dapat nilai C-nya. Tapi kalau enggak, ya serabung aja. Sama kayak integral dan turunan pada bilangan real gitu. C itu enggak selalu harus ada isinya gitu. Karena biarkan dia jadi misteri aja, secara umum. Kalau mau familiar dengan bentuk ini, biasanya ini di materi PDB, persamaan diferensial biasa. Kalau udah dulu belajarnya semester, sekarang semester 7 ya, udah tua ya. Semester 4, ya 4, 5 ya. 5, semester 5. Belajar PDB itu semester 5. Nah itu style-style seperti ini udah terbiasa di PDB gitu. Kalau kita bagi yang pen gitu. Karena yang pen jelas analisis kompleks tidak belajar di kelas gitu. Oke, jadi itu aja adik-adik. Nah, ini latihan soalnya. Silakan dicari. Oke, jadi mungkin yang A-nya dulu. Yang A-nya kita sama-sama. Oke, sama-sama lah dulu yang A. Yang A. Ya ini nggak ada apanya, ini latihan ya. Jadi nggak ada jawabannya di sini. Memang kita cari. U-nya berapa katanya? XY dikurang X kuadrat ditambah Y. Apa kata soal? Tentukan apakah fungsi berikut harmonik. Jika ya, cari kawannya. Jika tidak, otomatis udah berakhir di sana. Nah, harmonik apa tadi? UXX ditambah UYY sama dengan 0. Nah, oke, kita coba. UX berapa dari sini? XY, Y saja. Min X kuadrat, min 2X. Ya, turunan biasa ada, Dek. Turunan biasa. Y, 0. Turunkan sekali lagi UXX-nya. Y, 0. Min 2X, min 2. Oke. UY-nya lagi. UY. XY, X tinggal. Min X kuadrat, 0. Y, 1. UYY. X, 1, 0. Jelas ini 1. Maka UXX ditambah UYY berapa? Min 2 tambah 1 berapa? Min 1. Min 1 bagaimana kondisinya? Tidak sama dengan 0. Otomatis apa kesimpulannya? Ini bukan harmonik. Dan tidak perlu kita lanjutkan gitu. Oke, itu soal nomor A-nya. Soal nomor B-nya silakan. Udah bisa kan ya? Kalau belum silakan dikomentari apa yang ragu. Kalau tidak, udah beri waktu sampai 17.10. Soal nomor B-nya. Ya, gimana? Kalau ragu ya silakan di chat. Tapi kalau tidak ya kita coba. Oke, silakan dicoba. Karena nggak ada yang chat, ya silakan dicoba sampai 17:10. Yang maunya yang B atau yang C? Kalau yang B itu berhubungan dengan, yang C aja lah, yang C. Yang B ini ada cos H. Cos H itu apa ya? E pangkat X dikurang atau E pangkat X ditambah? Ya udah juga ragu. Yang C saja, yang C. Oke, yang C. Biar gitu. Kalau yang B itu cos H itu di kalkulus ya. Atau di discrete ada. Oke, silakan. Dicoba. 17.10 ya, Dek. Kalau ragu ya silakan di chat atau disampaikan di grup. Ya, ada pertanyaan. Kalau di soal ya 3XY itu memang bakat 2. Emang kenapa Viva? Nggak bisa.
Ara nurunin yang UXX-nya dapat min 6X sudah. Terus yang UYY-nya dapat 6. Jadi gimana cara ngurangin? Nggak sama variabelnya. Nggak nol jadinya. Yang satu pakai variabel X, yang satu nggak pakai variabel. Coba fotoin lah. Coba foto kirim ke, kalau mau ke grup boleh, ke udah aja langsung boleh. Oke. UX-nya ya, X-nya turun semua ya. UX-nya gimana tuh? 2 dikurang 3X kuadrat ditambah 3Y kuadrat. Kira 3Y kuadrat. Kenapa 3Y kuadrat? Karena Y kuadratnya dianggap suatu konstanta, sama kayak bilangan gitu, tetap ya. Jadi enggak 3 aja, Ara. Ya. Oke, udah. Oke. Oke, jadi itu ya. Jadi kalau kita mau tukar terhadap X, yang Y itu dianggap konstanta, itu bukan hilang, tapi dianggap konstanta, dianggap satu bilangan, sama kayak 5, 7, dan lainnya. Oke, silakan coba lagi. Jadi UXX-nya kayaknya ya min X, ya min X juga sih sebenarnya. Yang UY-nya lagi 3XY, 6. Ya, 6XY. Jadi tinggalnya nanti 6Y. 0, dia 0 jadinya. Ya 0 ya, min 6X ditambah 6X, 0. Nah, otomatis dia akan punya kawan harmoniknya. Kawan harmonik bagaimana cara mencarinya? Ya, seperti tadi. Ya, jadi mungkin yang kita selesaikan bersama saja soal yang terakhir ini. Ya, jadi bagaimana yang terakhir ini? Ya, jelas kayak tadi. Ya, apa yang pertama? Ya, jelas UX-nya. UX-nya berapa? Terhadap X. 2X, 2. Min X pangkat 3, min 3X kuadrat. Tambah 3XY kuadrat. Tambah 3Y kuadrat. Nah, oke. Berarti UXX-nya turunkan sekali lagi 0 dikurang 6X ditambah 0. Jadi min 6X. Itu untuk UXX-nya. UYY-nya, UY dulu. UY berapa? 0 dikurang 0 ditambah 6XY. UYY 6XY 6X. Dari sini maka diperoleh apa? UXX ditambah UYY sama dengan min 6X ditambah 6X sama dengan 0. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah U harmonik. U harmonik. Nah, kalau U harmonik, otomatis kita bisa mencari kawannya, akar sekawannya. Bagaimana mencarinya? Pakai PCR. Oke, jadi kita selesaikan saja ini satu. Nanti yang lainnya bisa dicoba di rumah. Ya, udah di rumah ya, dicoba nanti ya. Bagaimana yang lainnya. Nah, jelas dia tadi harmonik gitu kan. Nah, karena dia harmonik, otomatis apa? Otomatis UX sama dengan VY. Lalu UY sama dengan min VX. Kenapa sudah diyakinkan UX itu bagian yang realnya? Ya karena dia U aja semua gitu. Jadi kita anggap aja U gitu. Apakah ini selalu berlaku? Ya enggak sih, tapi kemungkinan besar memang gini gitu. UX berapa tadi? VY sama dengan UX gitu kan. UX berapa tadi? Ini dia. 2 dikurang 3X kuadrat. 2 dikurang 3X kuadrat ditambah 6 XY. Ya, itu X-nya ya, ini kita pindah letak gitu. Oke, setelah dapat ini apa? Kita integralkan terhadap DY. Integral terhadap DY. Apa jadinya? VY sama dengan
Terhadap Y, 2Y dikurang 3X kuadrat Y ditambah. Tambah berapa? Oh, ini salah ya. Kok jadi begini? Ini berapa ya? 3Y kuadrat ya. Nah, terhadap Y diintegralkan. Apa jadinya? Y pangkat 3. Oke. Ditambah C dalam X. Kenapa dalam X? Karena tadi ada Y. Otomatis ada konstanta dalam X. Dapat VY-nya ini. Oke. Kita gunakan, setelah selesai kita gunakan yang pertama. Kita gunakan PCR yang kedua. PCR. Persamaan Cauchy-Riemann. Bukan PCR sekarang. Kalau PCR sekarang apa panjangannya? PCR. Ya, nggak ada panjangannya. Apa panjangan PCR? Polymerase chain reaction. Nah, oke, itu ya. Yang sekarang gitu. Tapi kita yang PCR yang persamaan Cauchy-Riemann gitu. Oke, VY itu. Nah, sekarang kita gunakan yang kedua. Apa itu? UY sama dengan min VX. UY dari sini. Berapa UY dari sini? Ya, kita buat. Berapa UY dari sini? X habis tinggal 6XY. Min VX dari sini. Nah, berapa ini? VX-nya aja dulu dari sini. Ini udah V, astagfirullah. Ini udah dihapus ya, ini V aja ya. Nah, VX-nya berapa? 0 dikurang 6XY ditambah 0 ditambah C aksen X. Kita masukkan ke sini. Min dari, ini dia. Min 6XY ditambah C aksen X. Oke, dapat 6XY sama dengan 6XY dikurang C aksen X. Sehingga dapat C aksen X sama dengan 0. Sehingga C X-nya saja berapa? Integral dari 0 jelas itu suatu konstanta bebas C. Otomatis nilai V-nya berapa? Vx, Y biar lebih formal. Apa itu? Ya kita tinggal masukkan yang ada. Yang tadi ini dia. Berapa itu? 2Y ya, 2Y ya. 2Y dikurang 3X kuadrat Y ditambah Y pangkat 3 tambah CX. CX-nya berapa? Ternyata C juga. Oke. Nah, sehingga dapat akar sekawannya berapa? Inilah dia. Harmonik sekawan ya. Harmonik sekawan. Oke, jadi begitu ada semua cara untuk menentukan harmonik dan menentukan kawan harmonik sehingga dapat analitik. Analitik yang mana? Yang pelajaran minggu sebelumnya. Oke, jadi itu saja materi kita hari ini. Masih banyak soal ini juga soal. Ini mencari mereka-nya. Konsepnya sama persis. Silahkan dicoba nanti. Ini juga akan di-share di Drive kita. Lalu ini juga ada sama. Konsepnya sama persis. Cuman beda tujuannya gitu. Konsepnya cuma dua. Apa yang dua itu? Ya, harmonik. Yang mana kalau harmonik itu ada fungsi H, X, Y bebas. Apa itu bagian dari atau imajinernya. Maka H, X, X ditambah H, Y sama dengan 0. Itu yang harmonik. Nah, apa gunanya untuk mencari analitik alias mencari akar sekawannya? Jadi menggunakan PCR. Persamaan Cauchy-Riemann apa itu? Jika ada FZ yang sama dengan U ditambah IV, maka UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Oke, jadi itu saja materinya. Silakan diulangi lagi, dipelajari lagi karena kalau di lomba-lomba ini pasti keluar gitu. Kalau ada di silabusnya masuk analisis kompleks, kemungkinan besar yang keluar ya ini salah satunya, yang analitik satu, yang harmonik satu. Itu yang paling besar kemungkinannya. Kemungkinan besar lain adalah integral Cauchy-Riemann. Nah, karena waktu kita sudah terbatas, sudah sampai di pertemuan terakhir ya, tidak apa-apa, silakan dipelajari nanti atau kita diskusikan di kemudian hari. Oke, jadi demikianlah akhir pertemuan analisis kompleks kita di MOC atau Matematika Olimpiade Club. Ini sudah pertemuan terakhir yang ke-6. Walaupun rancangan awalnya dulu 8 pertemuan, ternyata pada prakteknya hanya bisa sampai 6 pertemuan, tapi tidak masalah. Nah, itu tidak akan mengurangi esensi kita dalam belajar, mulai dari yang awal dulu, itu tentang bilangan kompleks, sampai yang terakhir ini. Ya, jadi silakan terus gali analisis kompleks secara pribadi maupun dalam mata kuliah. Tapi bagi kita yang pengen jelas, ini nggak ada di mata kuliah, kecuali lanjut S2 atau belajar dengan yang anak NK gitu, yang belajar analisis kompleks di kelas. Oke, jadi good luck untuk selanjutnya. Silakan ikuti lomba-lomba ya, yang BP20. BP20 baru semester
tiga, ya, semester tiga masih ya ini udah mulai tergambar gitu materi kuliah sehingga udah bisa lah semangat untuk mengikuti perlombaan. Nah, jadi itulah akhir dari pertemuan kita pada analisis kompleks. Ya, jadi mungkin sebelum ditutup, seperti biasa, mari kita foto bersama dulu. Silakan hidupkan kameranya semuanya. Ya, silakan hidupkan. Oke. Yang lain boleh dihidupkan juga. Ya, mari kita mulai fotonya. 1, 2. Oke. Ya, jadi itu saja materi kita hari ini. Semoga sukses dan semoga paham gitu. Jadi mohon maaf juga udah tadi agak kecepatan karena mengejar waktu gitu. Oke, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada kekurangan. Udah akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.